Upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di tanah air kini memasuki babak baru yang lebih agresif. Tak hanya menyasar pada pelaku utama di lapangan, aparat kini mulai melucuti kekuatan finansial para bandar melalui penerapan pasal tindak pidana pencucian uang. Nasib inilah yang kini tengah menimpa keluarga dari bandar narkoba ternama, Erwin Iskandar, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Koh Erwin. Pada hari Jumat, 24 April 2026, pemandangan berbeda terlihat di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. 3 orang yang merupakan orang terdekat Koh Erwin, yakni istri dan kedua anak kandungnya, tampak tiba di markas besar kepolisian tersebut dengan pengawalan yang sangat ketat. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, ketiganya diamankan dalam rangka pengusutan dugaan keterlibatan mereka dalam pusaran bisnis haram yang dijalankan oleh sang kepala keluarga. Suasana di area Bareskrim sempat memanas saat para awak media mencoba meminta keterangan dari istri dan anak-anak Koh Erwin. Namun, ketiganya memilih untuk bungkam seribu bahasa. Sambil menutupi wajah dan terus berjalan menuju lift, mereka menghindari cecar pertanyaan mengenai aliran dana yang selama ini mengalir ke kantong pribadi mereka. Pengamanan terhadap anggota keluarga ini merupakan buntut dari pengembangan kasus Koh Erwin yang sebelumnya sempat menggemparkan publik karena diduga menyuplai dana dan narkotika kepada oknum perwira menengah di kepolisian. Penyidik kini mengendus adanya upaya sistematis untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan narkotika tersebut melalui nama-nama anggota keluarga, mulai dari kepemilikan aset hingga transaksi keuangan yang mencurigakan. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Eko Hadisantoso, menegaskan bahwa penanganan kasus narkoba di masa depan tidak akan lagi sekadar menangkap pelaku dan menyita barang bukti narkobanya saja. Polisi kini berfokus pada strategi pemiskinan bandar. Menurut Jenderal Bintang 1 tersebut, memutus rantai peredaran narkotika harus dilakukan hingga ke akarnya, yaitu dengan menyita seluruh aset kekayaan para pelaku. Hal ini dilakukan agar para bandar tidak memiliki lagi modal atau kekuatan finansial untuk mengendalikan jaringan mereka dari dalam penjara. Penangkapan istri dan anak Koh Erwin menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang ikut mencicipi atau mengelola harta hasil narkoba, akan terseret ke ranah hukum tanpa pengecualian. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan intensif dan gelar perkara bersama berbagai pihak terkait, penyidik akhirnya memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap istri dan kedua anak Koh Erwin. Keputusan penahanan ini diambil setelah ditemukan bukti yang cukup bahwa unsur-unsur tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi. Penyidik meyakini bahwa keterlibatan mereka bukan sekadar hubungan keluarga biasa, melainkan ada peran aktif dalam menampung dan menggunakan uang hasil penjualan barang haram tersebut. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan inventarisir terhadap total aset yang berhasil disita, yang diprediksi mencapai nilai yang sangat fantastis. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat, bahwa keterlibatan dalam bisnis narkotika tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tetapi juga akan membawa keluarga ikut tenggelam dalam kehancuran hukum dan sosial. Penanganan kasus ini diharapkan memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kejahatan narkotika di seluruh Indonesia. Baca berita selengkapnya di www.hoax.id.